Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Backgroundnya nggak apa-apa nih kayak gini. Nggak apa-apa. Ntar aku ganti ya. Tadi. Oke, Pak. Paham ya. Halo, Pak. Paham, paham, paham. Oh, gelap ya. Yang tadi tidak apa-apa Ibu. Oh, yang tadi nggak apa-apa ya. Ini aja udah ada. Eh, sorry, sorry, sorry. Eh, halo Mbak. Ya, halo Bu. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu. Mm-mm. Oke, perkenalkan, nama saya Amira Gaida Dayanara, SIP. Saya anggota DPRD Kota Batu, periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu sudah bersedia untuk saya wawancarai untuk malam ini. Perkenalkan nama saya Sama-sama. Farah Aisyah Yildirat Azizah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah angkatan 2022. Mau berdiah Eh, Malang ya? ya, saya di sini mau menanyakan beberapa hal. Eh, Mungkin boleh pertanyaan yang pertama itu. Pertanyaan ada berapa? Sedikit. Oke, Ya. ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih peran partai politik dalam mewujudkan kader yang bebas KKN? Bebas KKN. Ya. Oke, langsung saja saya jawab bagaimana peran partai politik untuk mencegah KKN. Jadi, hal yang paling utama itu adalah sistem kaderisasi, Mbak. Jadi kalau di kami mungkin tiap partai beda-beda. Jadi kalau di PDI Perjuangan kaderisasi itu mulai dari tingkat anak ranting itu tingkatan paling ujung tombak, terus ada ranting itu tingkat desa, lalu ada PAC itu tingkat kecamatan, DPC tingkat kota, Dewan Pimpinan Hmm. Cabang, lalu ada DPD tingkat provinsi dan DPP tingkat pusat. Jadi pengkaderisasian ini sangat-sangatlah menjadi satu kunci di mana kita punya kader yang memang berintegritas. Mulai dari eh, apa pengalaman atau pengetahuan secara kebangsaan ataupun pengetahuan secara daerah seperti itu, daerah maupun pusat. Dan di dalam pengkaderisasian tersebut dibentuklah satu kader yang memang takut terhadap satu bahasanya kalau kita tidak mengikuti undang-undang dan tidak sesuai dengan Pancasila yang berlaku, kita ditanamkan untuk ada ketakutan itu tadi. Jadi tidak melenceng dari hukum yang ada di Indonesia. Kita ini kan negara hukum ya. Ya. Jadi kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Pancasila yang berlaku, kita ikuti aturan yang ada di Indonesia. Jadi pengkaderan mulai dari anak ranting ini mengetahui bagaimana sistem hukum di Indonesia, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, bagaimana aturan yang berlaku, kita harus mengikuti itu. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita tanamkan itu bukan berdasarkan ketakutan yang seperti apa, tidak, tapi ketakutan dalam bentuk kalau misalnya kita mengambil 1 rupiah sekalipun, kalau itu memang uang negara, eh, ya harus dihukum. Bahkan kalau di kami itu langsung dipecat, Mbak, kalau memang terbukti kita mengambil 1 rupiah pun dari uang negara. Jadi tidak serta-merta di partai kami apabila sudah terbukti melakukan kesalahan
lalu dengan minta maaf selesai, tidak seperti itu, tapi langsung dipecat. Itu adalah salah satu pencegahan-pencegahan atau salah satu contoh yang memang mungkin Mbak sudah mengetahui beberapa apa namanya contoh yang sudah ada bahwa kalau di kami bila terbukti melakukan salah satu dari KKN tersebut bisa langsung dipecat seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Eh, Mm, untuk pertanyaan yang kedua ini, Ibu bisa jelaskan mungkin perjalanan awal Ibu selama di partai politik? Eh, Perjalanan saya selama partai politik. Saya lulusan 2016, tapi wisudanya 2017. Saya juga UMM. Saya tapi dari ilmu pemerintahan. Saya ilmu, FISIP ilmu ya. pemerintahan. Jadi sebenarnya di kantor dewan banyak anak magang dari UMM, banyak dari ilmu pemerintahan sama hukum kalau nggak salah. Jadi saya memulai masuk dunia politik itu setelah lulus dari kuliah. Saya masuk eh, partai politik di tahun 2018. Jenjang masuk partai politik 1 tahun, 2019 saya nyalon. Sebenarnya saya tidak apa namanya Mbak ya, tidak fokus atau memang tidak niat untuk mencalonkan diri, karena memang saya hanya eh, apa namanya memenuhi kuota 30% perempuan. Jadi kan kalau misalnya partai politik mau apa namanya maju dalam pileg maupun pilpres itu harus memenuhi 30% suara perempuan kan seperti itu. Dan waktu itu saya ada di urutan nomor 8 dari 9 calon yang ada. Seperti itu. Jadi tidak diperhitungkan untuk jadi. Tapi alhamdulillah 2019 dengan perjalanan atau usaha waktu dan sebagainya, alhamdulillah 2019 saya jadi dan sampai sekarang di 2024 ini. Dan kalau dibilang Kota Batu ini memang kurang suara perempuan. Jadi dari 30 anggota yang ada, perempuannya hanya 5. Kalau kemarin ada PAW-an, sekarang malah jadi 4 untuk perempuannya. Jadi alhamdulillah di 2024 saya mencalonkan kembali, alhamdulillah jadi lagi dengan suara yang alhamdulillah meningkat dari perbandingan 2019, tapi memang suara perempuan tetap 4 kursi dari 30 anggota dewan gitu. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Saya juga masih muda, termasuk di 2019 termuda. Di 24 tahun saya juga sudah dilantik dan sekarang di 28 tahun, 29 jalan. Tapi nanti di 2024 ada yang lebih muda lagi gitu. Jadi saya nggak termuda lagi. Iya, gitu. Mm, Pertanyaan yang terakhir, Ibu. Ibu mungkin mm, bisa jelasin komisi itu apa, terus Ibu dari komisi apa, serta bidang yang ditempuh oleh Ibu. Oke. Kalau di DPRD Kota Batu, karena penduduk kita hanya sekitar 240 jiwa, 240.000 jiwa, maaf, 240.000 jiwa. Jadi anggota DPRD yang ada di Kota Batu tuh hanya sekitar 30 anggota dewan. Jadi kalau kursi di DPRD itu mengikuti jumlah penduduk yang ada. Misalkan di DPRD yang jumlah penduduknya 1 juta ke atas itu bisa sampai 45 bahkan 50 anggota dewan. Jadi di Kota Batu ada 30 anggota dewan dibagi menjadi alat kelengkapan, yaitu Banggar, Bapemperda, Banmus, Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Itu alat kelengkapan anggota dewan. Jadi saya ada di Komisi A, yaitu bidang pemerintahan, hukum, catatan sipil, organisasi. Itu adalah bidang saya. Jadi sebenarnya kalau komisi A itu eh, SKPD atau OPD-nya itu termasuk OPD yang memiliki anggaran yang kecil-kecil tapi cukup banyak karena emang eh, bidangnya adalah bidang yang dekat dengan masyarakat, juga seperti catatan sipil, seperti perizinan, bahkan
DPM PTS Naker itu juga ada di kami. Jadi Hmm. kita juga salah satu komisi yang mempunyai apa namanya mitra yang cukup banyak, yaitu sekitar 14 OPD yang kita bawahi seperti itu. Tapi untuk di 2024 ini saya belum tahu saya ada di nantinya akan ada di komisi berapa, tapi untuk periode 2019 sampai 2024 saya ada di komisi A. Itu. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan Sama-sama. waktunya buat saya wawancarai. Sama-sama. Sukses Ya, selalu ya. ya, Ibu juga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Amin. Sehat selalu juga. Salam Ya, untuk keluarga ya. ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.